Halo teman-teman semua, selamat pagi. Apa kabar nih? Semoga kalian tetap dalam keadaan yang baik-baik aja ya, tentunya tetap sehat. Oh iya, ketemu lagi sama Aini di sini. Bakal mandu kalian nih di acara podcast Mantisa. Buat kalian yang belum pernah dengar podcast Mantisa, halo, salam kenal ya. Mungkin kalian belum tahu nih podcast Mantisa. Podcast Mantisa itu bakal bahas informasi yang menarik, edukatif, dan juga pasti berguna untuk masa depan kita loh. Jadi hari ini kita punya satu topik menarik nih tentang pembuatan pupuk organik. Mungkin kalian belum tahu nih pupuk organik itu apa. Setahu Aini sih, pupuk organik itu hasil dari pelapukan hewan dan tumbuhan yang tentunya melalui serangkaian proses untuk menjadi pupuk organik. Tentunya aku di sini nggak sendirian dong. Aku di sini bareng sama Pak Arif, Kak Farah, dan juga Kak Andika. Jadi Pak Arif ini adalah pembimbing untuk Ekskul Jaga Bumi. Terus untuk Kak Andika adalah ketua dari Ekskul Jaga Bumi. Untuk Kak Farah sendiri itu adalah wakil Ekskul Jaga Bumi. Mereka berdua itu juga dilantik sebagai Duta Adiwiyata SMA Negeri 3 Salatiga. Apa kabar nih Pak Arif, Kak Farah, dan juga Kak Andika? Jadi hari ini nih aku dan teman-teman pengen tahu tentang pembuatan pupuk organik sendiri. Gimana sih cara bikinnya, proses-prosesnya, terus bahan-bahan apa yang bakal digunain. Itu baru secuil yang Aini spill di sini. Kita bakal bahas lebih lanjut bersama narasumber kita, oke? Jadi langsung aja tanpa banyak basa-basi, kita langsung tanya ya. Oke, langsung aja ya. Yang pertama kita bakal tanya sama Bapak Arif. Pak Arif, jadi gimana sih asal mula dari Ekskul Jaga Bumi ini sendiri? Ya, selamat pagi anak-anak semuanya. Hari ini saya akan menjelaskan bagaimana asal dari Jaga Bumi di SMA Negeri 3 Salatiga. Jadi, dulu ada LSM dari Jerman yang bersama dengan Dinas Lingkungan Hidup Nasional yang mendidik anak-anak di seluruh Indonesia untuk cinta lingkungan hidup. Kemudian dari hasil itu, saya dirikan suatu komunitas. Ya, jadi komunitas siswa pecinta lingkungan hidup. Setelah itu ada berjalan 1 tahun, nampaknya sekolah tertarik. Ya, jadi komunitas lingkungan hidup ini kok bagus. Ya, kemudian sekolah menawarkan bagaimana kalau ada ekstrakurikuler. Nah, awalnya begitu. Ketika itu Wakasek Kesiswaan Pak Takarina memanggil saya, kemudian Pak Arif tahun ini akan saya berdirikan ekstra lingkungan hidup. Namanya apa? Nah, kemudian disaran pada orang-orang bagaimana namanya. Karena ini berhubungan dengan lingkungan hidup dan masalah tanah, masa air, kemudian diambillah nama Jaga Bumi gitu ya. Jadi ekstrakurikuler Jaga Bumi. Nah, gitu. Apa kerjanya? Apa momen yang diambil untuk ekstra Jaga Bumi? Jadi untuk lingkungan hidup kita mempunyai suatu momen 5 hal yang penting untuk diketahui. Jadi tujuannya adalah semua masyarakat SMA Negeri 3 itu mengetahui tentang 5 hal ini. Siapa masyarakat SMA Negeri itu adalah siswa, guru, karyawan, dan semua orang yang ada di SMA Negeri 3. Termasuk tamu. Ya, tamu mereka juga ingin kami adalah mengetahui ini semua. Ya, jadi Ekstra Jaga Bumi ini mempunyai 5 hal yang dipelajari. Ya. Namanya apa? Sate. Ya, sate. Tapi pakai H. Nah, oke, jadi ini sate. Gitu ya. Sate. Jadi, Ya. bukan sate tapi SHATE. Singkatannya apa? S sampah, H Hewan. A air, T tumbuhan, E energi. Energi. Oke, sebentar. Jadi untuk ke-5 poin ini ya, sate SHATE, sampah, terus ada hewan, ada air, ada tumbuhan, sama energi. Untuk 5 poin ini yang sudah dijalanin, itu apa aja dari 5 poin? 5 poin, jadi mungkin ada salah satu yang belum dijalanin, kayak kan mungkin ini kita lagi bahas pupuk, itu berarti bersangkutan sama tumbuhan. Terus mungkin Pak Arif ada yang belum dijalani dari 5 poin ini? Ada, jadi saya ceritakan dulu yang 5 poin itu sasarannya apa. Sampah itu kita adalah bagaimana kita mengelola sampah di SMA Negeri 3 Salatiga.
sampah itu kita mempunyai setengah kol sendiri ya kalau tiap hari. Yang khusus daun, Untuk bukan khusus sampah tumbuhan. anak-anak yang jajan dan sebagainya. Khusus daun itu ada setengah kol untuk sampah organik, ya gitu ya. Kemudian ini 4 hal ini kita sudah jalankan sebenarnya dari sampah, hewan. Jadi hewan itu kita memelihara beberapa hewan yang ada di SMA 33 ini. Kebetulan untuk tahun ini banyak yang mati. Kita sebutkan aja ya, ini jelek ya. Jadi hewan kita ada melihara yang sudah ada di sini. Kita mempunyai banyak macam burung terutama, ya. Bahkan ada yang sudah hidup sekian puluh tahun di sini. Kemudian untuk air, karena kita memakai air itu banyak yang terbuang, ya. Kita buat kolam. Jadi contohnya sisa air wudhu. Air wudhu itu kita mempunyai 1000 liter per hari yang terbuang. Kemudian kita buat untuk kolam yang sekarang sudah berguna ada di tempat air wudhu sana. Kemudian untuk ikan. Jadi setelah untuk ikan, atasnya ada tanaman, ya. Air itu kita arahkan ke tanaman, kemudian turun lagi ke kolam lagi. Ya. Kemudian untuk tanaman sendiri, karena kita mempunyai 76 macam tanaman yang ada di SMA Negeri 3 Salatiga. Itu kita pelihara tanaman keras dan tanaman hias, kemudian tanaman-tanaman kecil dan tanaman yang bisa dipanen untuk sayuran. Kemudian yang terakhir adalah energi. Nah, energi ini yang memang kita pakai baru sampai kadar pemeliharaan. Jadi kalau ada kayak itu sehabis pulang sekolah, kan biasanya jam pelajaran siswa menggunakan LCD, kipas angin, lampu. Setiap pulang sekolah harus dimatikan biar energi di sekolahan tetap hemat. Oke, berarti untuk save energi gitu ya. Oke. Jadi untuk energi sendiri baru ya hal-hal mendasar gitu ya. Dari matiin lampu, terus matiin kipas, LCD. Oke. Terus untuk Pak Arif sendiri nih, boleh diceritain nggak gimana awal mulanya terpikir untuk berinovasi di pupuk organik ini sendiri? Oh iya. Jadi ketika itu sekolah ini menyewa truk sampah, di mana tiap sekali buang itu membayar sekitar 375.000. Itu tiap minggu. Jadi kalau kita membuangnya tiap bulan 4 kali, kita sudah hampir 1,5 juta untuk biaya seperti itu. Kemudian saya berpikir bagaimana kalau ini kita rubah suatu hal yang dibuang menjadi suatu hal yang menguntungkan gitu ya. Karena kita banyak tanaman, kemudian saya rubah, kalau begitu kita buat pupuk saja karena kita mempunyai bahan dasar yang bagus. Iya. Gitu bahan dasar. Berarti daripada bayar per minggu buat buang sampah daun, mending diolah sama anak-anak jaga bumi buat pupuk. Oke, sekarang setelah dari Bapak Arif, kita bakal beralih ke ketua dan juga wakil dari Ekskul Jaga Bumi. Oke, Kak Andika dan Kak Farah, jadi awal mulanya gimana nih bisa tertarik untuk masuk ke Ekskul Jaga Bumi ini sendiri? Pertama aku bisa tahu Jaga Bumi itu dari sosial media pas awal perekrutan organisasi. Nah, saya kok tertarik dari gambar-gambar, terus visi misi dari Jaga Bumi, kegiatan Jaga Bumi seperti menanam pohon-pohon, terus apalagi setiap pelantikan tuh kan mesti ada muncak ya Pak. Nah, saya tuh malah awal dari ingin masuk Jaga Bumi tersebut ya cuma muncaknya. Iya. Kalau masuk ternyata di pikiran saya kegiatan Jaga Bumi itu enggak cuma itu, ternyata lebih luas lagi. Seperti kemarin mengadakan event Adiwiyata tentang pembuatan ekobrik. Jadi saya lebih tertarik masuk Jaga Bumi. Tentang itu hal-hal tersebut. Oh, berarti awalnya Kak Andika cari-cari di media sosial, terus nemu Jaga Bumi, kok ada kegiatan camping dari situ, awalnya dari situ, terus lama-lama jadi tertarik gitu ya.
Oke, kalau dari Kak Farah sendiri, tertariknya ikut Jaga Bumi itu gara-gara apa? Sebenarnya sih sama ya, kurang lebih sama kayak Kak Andika itu karena lihat di medsos itu ada perekrutan Jaga Bumi, Eskul Jaga Bumi di Semantisa. Terus coba deh ikut, barangkali cocok kan. Terus lama-kelamaan kok cocok karena ada event apa gitu ikut, karena kan alam-alam gitu ya Kak. Iya. Jadinya bisa tertarik lagi untuk masuk, jadinya malah bisa jadi wakil dan kita. Oke. Berarti mungkin alasan teman-teman ikut Jaga Bumi juga hampir sama semuanya ya, mirip-mirip. Oke teman-teman, setelah kita tanya-tanya sedikit nih sama Pak Arif, sama Kak Andika, sama Kak Farah, kita mulai ke intinya aja ya. Jadi menurut Pak Arif, Kak Andika, dan juga Kak Farah, itu pupuk organik itu pupuk yang seperti apa sih? Ya, jadi pupuk itu ada organik dan pupuk kimia seperti itu secara singkatnya. Jadi kenapa pupuk organik? Karena pupuk organik itu ada pupuk yang asalnya dari alam. Asalnya dari alam. Memang ini lebih tidak efisiensi untuk diberikan karena apa? Lama ya, pembuatannya lama dan hasilnya sedikit ya. Kali kalau pupuk kimia kan sedikit saja sudah bisa digunakan ya, pupuknya banyak. Tapi mungkin akses ke belakangnya kan kalau pupuk kimia itu lebih tidak bagus dari pupuk organik, walaupun ada yang baiknya juga. Jadi untuk organik ini kita gunakan karena hanya sebenarnya kita punya basic saja di sini, dasarnya ada, ya. Kita punya, kenapa harus dibuang kan eman-eman. Jadi kita buat pupuk yang organik yang tidak punya akses lain, tidak punya pengaruh lain kalau untuk pemupukan. Oh, jadi untuk pupuk organik sendiri itu sudah ada bahan baku, jadi anak tinggal mengolah. Iya. Terus nih, Kak Farah, aku sekarang tanya sama Kak Farah, pupuk organik ini udah dibuat berapa macam sih? Ada berapa macam gitu? Kalau untuk macam sih sebenarnya ya Pak Arif ya, ada kalau cair sama padat. Kalau padat itu kan banyak ya, ada sekam bakar, ada yang sekam mentah, ada pakai daun. Jadi nanti pupuknya dicampur sama sekam-sekam itu. Oh, berarti untuk padat sendiri itu masih terbagi jadi beberapa macam. Oke, sekarang untuk kalian berdua nih, kan yang ngejalanin bikin pupuk organik ya. Kesulitan dari antara dua itu mana yang paling sulit bikinnya? Antara cair sama padat? Lebih ke cair sih Pak. Oh, cair. Soalnya takarannya harus pas. Kalau nggak pas bisa nggak jadi. Sama itu ya, proses busuknya itu ya Pak, kalau kena udara yang berlebihan itu juga kurang. Bisa. Oke. Kalau misal antara pupuk cair sama pupuk padat ini bikinnya beda atau sama? Teknik-tekniknya atau proses-prosesnya itu beda atau sama? Beda. Oke. Terus dari pupuk ini sendiri udah pernah maju ke kompetisi belum? Kalau maju sih sudah belum. Pernah, iya. Kemarin ketika 1 tahun yang lalu ada kelas Inggris itu memberikan opsi itu ya. Jadi penelitian untuk lomba penelitian ilmiah remaja itu dia mengambil pembuatan pupuk cair. Jadi pupuk cair itu kan diambil dari limbah keluarga bisa ya, jadi macam-macam, ada brambang, bawang, lombok ya, semuanya yang di sisa rumah tangga itu dapur ya bisa dibuat. Atau ekoenzim, kemarin kita buat ekoenzim dari kulit dari kulitnya kulit buah ya. Kita buat itu contohnya yang di topor itu ekoenzim. Jadi buatnya 3 bulan tanpa fermentasi. Jadi mereka fermentasi sendiri dari buahnya sendiri itu pupuk cairnya. Tapi kalau untuk pupuk padat kan lebih mudah karena barangnya gampang, pembusukannya tidak ribet dengan yang cair. Oke. Terus kata Kak Andika tadi kalau takarannya nggak pas itu bisa nggak jadi ya. Nah, cara bedain pupuk yang udah jadi, yang berhasil sama yang gagal itu gimana? Nek pupuk cair dari baunya. Oh, kalau pupuk padat sendiri?
Kalau pupuk Ya kalau pupuk organik itu juga sudah contohnya gimana ya? Kalau dikempelkan gitu lepas dia keluar lagi, terurai ya, gitu. lagi. Itu contoh gampang. Jadi kita ambil aja, kita remas gitu. Kalau nggak mau keluar, nggak mau mengurai, berarti salah. Kalau pupuk cair itu biasanya baunya seperti karena fermentasi ya, jadi seperti tape, seperti bau tape itu kan bagus itu. Terus untuk saat ini nih, udah masih kepikiran nggak sih apa yang perlu dikembangin, apa yang perlu ditambahin dari pembuatan pupuk organik ini sendiri? Apa mungkin udah cukup, udah sempurna, atau masih ada perlu pembenahan di bikin pupuk organik ini? Ya kalau untuk yang padat, kita tinggal mau labkan, mungkin nanti kita mau titip lab di mana gitu di Satya Wacana mungkin, karena dengan pertanian kita sudah kerjasama. Nanti kalau sudah keluar labnya, kita mungkin akan buat packing yang bagus, mulai kita jual itu. Sementara ini kan baru teman-teman guru saja yang membeli. Berarti untuk kedepannya harapannya tuh bisa didistribusikan ke masyarakat. Oke. Terus untuk tantangannya sendiri, kan itu ada 2 jenis pupuk. Tantangannya sendiri dari pupuk padat sama pupuk cair itu bikinnya apakah ada tantangan kayak sulitnya tuh di mana gitu? Ya mungkin kalau sulitnya tidak, cuman baunya. Yang menarik itu cair itu kalau nggak jadi baunya minta ampun. Kalau mau mencoba ya seperti air selokan itu ya. Nah itu kalau nggak jadi seperti itu, karena apa? Bakterinya tidak bekerja dengan baik. Ya mungkin percampuran antara bakteri yang kita pakai dengan makanannya, itu kan ada makanannya dari gula ya, dari gula atau dari tetes tebu ya kita pakai ya, biar ngirit gitu. Tetes tebu, ini bakterinya dari E4 bisanya. Nah, bakteri ini kalau mati atau kurang makan, dia tidak bisa membusukkan sampah tadi, sehingga baunya ya seperti sampah benar-benar. Itu tantangannya di situ kalau saya. Selain dari pupuk organik sendiri nih, harapan ke depan buat organisasi ekskul Jaga Bumi ini gimana? Monggo. Iya. Kedepannya Jaga Bumi sebisanya lebih rame lah. Ya sebenarnya kan Jaga Bumi udah banyak peminatnya, cuman lebih ditingkatkan lagi organisasinya biar nggak kalah sama organisasi lain. Biar kegiatannya tuh berjalan gimana yo, lancar, terus bareng-bareng itu dapat terus gitu. Untuk bayangan pupuk organik ini sendiri, mungkin ada bahan-bahan yang mau dipakai buat bikin pupuk gitu, ada bahan-bahan tertentu yang dijadiin target, ini bisa jadi pupuk organik nih, pengen dicoba untuk pembuatan pupuk organik selanjutnya, ada nggak? Untuk pengembangan yang pupuk cair mungkin ada ya, jadi mungkin agak gila sedikit, karena nanti saya ingin kalau yang sekarang baru dari kita yang pupuk cair ya, kita bawa dari luar sampah, terus buah-buah kita yang busuk, dondong ya seperti ini, kita punya dondong, ini sudah kita buat sisanya yang berdondong busuk itu kita buat pupuk cair. Nanti saya ingin nanti kalau ada waktu itu dari kencing manusia, jadi nanti yang mereka yang kencing di toilet itu kita kumpulkan, kita masukkan tempat sendiri, nanti kita buat pupuk. Karena pada dasarnya dari makhluk hidup manusia yang paling bagus, karena manusia itu kan omnivora ya, jadi semua dimakan, hasil keluaran dari manusia kan lebih busuk lagi kan. Nah itu nanti dibuat pupuk akan lebih baik. Jadi bakal ada inovasi lagi nih ke depannya. Terus untuk harapan dari Pak Arief, terus Kak Andika sama Kak Farah buat pembuatan pupuk organik ini sendiri gimana? Kayak harapan-harapan ke depannya bakal bisa kayak gimana? Bisa kayak gini, kayak gitu. Ada harapan untuk pupuk organik ini sendiri nggak? Dari pupuk organik ya segera bisa didistribusi, ya diperjualbelikan kepada orang lain, ke masyarakat. Biar lebih tahu kalau Semantisa punya produk pupuk sendiri. Kan bisa membanggakan nama sekolah. Terus
ini nih, kan pasti dari bincang-bincang kita tuh teman-teman di rumah atau bahkan ibu-ibu rumah tangga nih ya, ibu-ibu yang punya bahan masakan kayak kulit bawang merah, kulit bawang putih, ada cabai itu yang udah nggak kepakai, mending dibuat pupuk. Nah, itu ada saran-saran buat mereka yang mungkin mau coba? Oh iya, oh jelas ada itu. Jadi saya katakan dari awal bahwa pupuk jaga bumi ini memang harus meliputi masyarakat SMA 3. Jadi teman-teman guru pun juga saya himbau, kalau punya seperti itu kumpulkan saja, nanti kita buat. Siswa-siswa juga seperti itu. Seperti kemarin kita urunan cucian air beras. Ya kemarin ya buatan ya. Urunan kita menabung di sini, air beras kita buat jadi pupuk cair gitu ya. Nah, harapan ke depan seperti itu, kita akan membuat bank sampah nanti. Jadi yang dulu kita buat bank sampah itu kan anorganik, dari plastik-plastik, dari botol-botol kita jual. Tapi nanti bank sampah organik berani atau tidak, kita karena baunya yang sangat menyengat ini yang belum terlaksana. Jadi saran saya nanti siapapun silahkan belajar di Jaga Bumi untuk pembuatan pupuk organik. Sangat mudah sekali. Berarti untuk bank sampah anorganik itu sudah ada, tapi bank sampah organik masih direncanakan. Oke, Pak Arif, Kak Farah, dan juga Kak Andika, terima kasih banget loh atas informasi yang udah dikasih buat kita, buat teman-teman yang mungkin lagi nonton ini. Banyak banget sebenarnya kayak informasi-informasi yang bisa didapat dari bincang-bincang kita pagi ini, terus saran-saran dari kalian gitu. Tapi karena waktunya terbatas, mungkin lain kali kita bisa ketemu lagi dengan inovasi yang baru lagi, kita bisa bahas lagi, bisa kulik lagi di podcast Mantisa. Jadi untuk pembuatan pupuk organik ini kita memakai bahan yang sangat sederhana. Jadi ini adalah bahan kompos yang sudah jadi. Jadi pembusukan daun di SMA 3 ini yang sudah jadi, kemudian kami kumpulkan, kami fermentasi selama 3-4 bulan, maka jadi seperti ini ya. Sudah jadi tanah ya ini ya. Kemudian nanti kita campur dengan bahan, ada 2 macam. Ini adalah dengan sekam bakar. Jadi ada campuran kompos dengan sekam bakar. Yang kedua, campuran kompos dengan daun bambu seperti ini. Ya. Ini akan dipraktekkan oleh siswa Jaga Bumi, Andika, silahkan Andika. Jadi perbandingannya adalah 1:1. Silahkan. Ya, 3 ambil. Nah, 2 sudah cukup. Nah, silahkan ini. Yang penuh. Ya, campur. Ya, dari ini kita campur yang ya. Ini banding 1 atau 1:2, artinya bisa yang ini jadi 2 ya. Ini 2 ya, seperti ini ya, campurkan ya. Setelah campur ini kemudian masukkan ke kemasan ya. Kemudian dibantu nih ya. Nah, pegangkan gitu. Ini adalah merek yang kita pakai, Bio Semantisa pupuk padat. Ya, itu yang pertama. Yang kedua kita kita cuman campurnya dengan daun bambu. Ya, silakan dia.
bisa 3 aja ya, 3 pin aja ya. Ya. Padatkan ya. Ya. Kan? Ya, jadi ini anak sekalian, ini media yang sudah siap untuk penanaman. Jadi dari media ini, dari kompos dan campuran 2 campuran tadi dari daun bambu dan dari sekam bakar, ini sudah siap untuk menanam tanaman hias terutama. Ya, gitu. Selamat siang. Oke teman-teman, ternyata asik banget ya cara pembuatan pupuk organik ini. Oh iya, buat kalian yang mau coba bikin pupuk organik baik dari limbah rumah tangga ataupun limbah dedaunan, bisa kalian coba tentunya mengikuti saran-saran dari Pak Arif dan juga kakak-kakak ini ya. Jangan lupa kalau kalian punya rasa untuk berinovasi, dikeluarin aja, jangan ditahan, oke? Jadi tetap berinovasi selama kalian masih bisa. Mumpung masih muda, jadi masih banyak kesempatan yang harus kalian ambil, oke? Mungkin dari Aini sendiri cukup sekian, dan kita bakal ketemu di episode podcast Mantisa selanjutnya. Dadah!